Di dalam iman Kristen, terutama di dalam lingkup Kristen Evangelical, karunia bahasa roh adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk tujuan membangun tubuh Kristus. Nah, ini sudah sangat jelas dalam ayat yang sudah tertera di dalam Korintus ya. Dan kalau kita mau membaca 1 Korintus pasal yang ke-14, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, dan seterusnya itu konteksnya adalah membangun jemaat. Kalau kita membaca juga di 1 Korintus pasal yang ke-12, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Lalu ayat 4, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita kembali ke pasal yang ke-14. Di pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Lalu ayat yang kelima dari 1 Korintus 14, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang-orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga ini ya, jemaat dapat dibangun. Nah, jadi dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, jelas sekali menunjukkan bahwa karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus itu dipakai untuk membangun jemaat. Jadi kalau ada orang yang memiliki karunia roh, lalu dia pakai untuk kesombongan pribadi, ya, supaya dia bisa disanjung-sanjung, dia diakui sebagai hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan luar biasa, nah itu sudah satu kesalahan. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa seluruh karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi dari sekian sejumlah karunia, ya ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 28, ada teolog yang juga mengatakan hanya 7, ya. Ya, seberapapun jumlah karunia-karunia roh yang diklasifikasikan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan tersebut, beberapa teolog tersebut, tetapi yang jelas bahwa semua karunia roh itu adalah diberikan atau berasal dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendirilah yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan karunia apa. Jadi itu adalah hak prerogatif Roh Kudus untuk memberikan karunia kepada setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya mendapatkan karunia yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan pelayanan. Jadi kalau dia di dalam aktivitas kerajaan surga, di dalam aktivitas pelayanannya itu lebih mengarah kepada anak-anak, maka Roh Kudus bisa memperlengkapi dia dengan karunia sebagai pengajar. Kalau dia adalah orang yang suka pelayanan di luar, maksudnya di luar gedung gitu, maka Roh Kudus akan memberikan kepadanya karunia penginjilan dan karunia visitasi, ya, karunia kunjungan, dan seterusnya. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan bukan karena pemberian yang random. Ya, pemberian random itu pemberian yang
tidak didasarkan atas kepentingan, tetapi sembarangan gitu ya. Ya, random itu acak. Jadi ya nanti kalau kebetulan dapat ya kebetulan dapat karunia doa ya akhirnya punya karunia doa, bisa doa. Kebetulan dapat karunia worship ya jadi worship leader ya, jadi sekarang saya jadi worship leader ya. Jadi karunia roh itu bukan pemberian random, bukan pemberian yang acak dari Roh Kudus, bukan, tapi itu sudah direncanakan, dipikir-pikir matang oleh Roh Kudus. Kita dapat karunia apa? Kemudian yang berikutnya, setiap orang percaya itu pasti memiliki satu karunia minimal. Ya, ini didasarkan pada Matius pasal yang ke-25 yang membahas tentang talenta. Jadi kalau di dalam pembahasan tentang talenta, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada 3 orang yang diberikan talenta yang berbeda. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, dan ada yang 5. Ya. Nah, berdasarkan pengajaran ini, maka para teolog berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan talenta ini adalah karunia rohani yang dipakai untuk melayani. Dan setiap orang itu pasti punya satu, karena di dalam pengajaran tadi, satu orang ada yang mendapatkan 1 talenta. Ya, yang 1 dapat 2, yang 1 dapat 5. Jadi karunia rohani itu tidak sama jumlahnya dimiliki oleh orang percaya. Ya, si A bisa aja punya hanya 1 karunia, si B bisa saja bisa punya 3, dan si C bisa saja punya 7 karunia. Ya, itu bisa beda-beda. Nah, kenapa kok Roh Kudus memberikan berbeda, tidak diberikan sama saja? Nah, itu ada pertimbangannya sendiri ya dari pihak Roh Kudus. Ya, saya nggak bisa tahu bagaimana dan apa sebenarnya yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Roh Kudus untuk setiap pribadi. Tetapi kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil di dalam kehidupan rohani kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kekudusan kita, kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka hukum ini akan terjadi. Kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, karena kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar, maka kita membutuhkan karunia yang lebih banyak. Jadi orang yang diberikan karunia banyak, orang yang punya tanggung jawab banyak, tanggung jawab yang besar. Orang yang tanggung jawabnya besar adalah orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil. Jadi kalau kamu rindu untuk mendapatkan karunia roh lebih daripada 1, caranya gampang. Ya, bisa caranya dengan berdoa minta bisa, tetapi cara yang kedua adalah kamu setia saja dengan perkara-perkara yang kecil. Maka ketika kamu diberikan tanggung jawab dan untuk perkara-perkara yang lebih besar, maka nanti Roh Kudus secara otomatis dia akan menambahkan. Dan pada waktu Roh Kudus menambahkan karunia itu, Roh Kudus memikirkan, memperhitungkan, mempertimbangkan karunia apa yang paling pas dan cocok untuk pelayanan kita. Nah, itu nanti yang ditambahkan. Jadi mungkin pada waktu kita mau pergi ke salah satu tempat di mana di tempat yang kita layani itu ternyata banyak orang-orang yang sering sakit. Bisa jadi pada waktu kita melayani di tempat itu, Roh Kudus akan memberikan kepada kita karunia kesembuhan ilahi. Di mana setiap kali kita menumpangkan tangan, kita berdoa dan orang itu bisa mengalami kesembuhan. Ya. Jadi karunia bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk tujuan membangun tubuh Kristus. Jadi bahasa roh ini kalau dipakai itu bukan untuk pribadi saja, tetapi nanti bisa memberi dampak kepada pelebaran kerajaan surga ya, untuk membangun tubuh Kristus.
Nah, karunia bahasa roh ini sering diidentifikasi dengan istilah Yunani glossolalia, yang berarti berbicara dalam bahasa lain. Nah, kalau kita mencoba untuk memahami kata glossolalia, yaitu dari kata glossa dan laleo sebenarnya dalam bahasa Yunaninya. Glossalaleo itu sebenarnya bukan satu kata, ya, itu dua kata. Dalam beberapa teks atau ayat-ayat Alkitab itu tercatatnya dua kata, ya, laleo dan glossa atau glossa dan laleo. Tetapi oleh para teolog untuk memudahkan mengucapkannya mungkin langsung dijadikan satu jadi glossolalia. Jadi kalau kita mencari kata glossolalia sendiri dalam bentuk satu kata di dalam Alkitab, rasa-rasanya kita nggak bisa ketemu ya. Itu hanya ada di dalam buku-buku teologi. Nah, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami bahasa roh dalam gerakan evangelical. Nah, biasanya yang sering yang sering nampak dalam percakapan dan pembahasan serta pengajaran teologi berkaitan dengan bahasa roh yaitu dua jenis ini ya, glossolalia dan xenoglossia. Nah, jadi sebenarnya dua istilah ini bukan berasal dari Alkitab, tetapi ini adalah istilah-istilah yang dikembangkan oleh para teolog di dalam mata kuliah atau di dalam disiplin ilmu sistematik teologi berkenaan dengan pneumatologi ya, ilmu tentang Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dari glossolalia, itu bahasa yang diucapkan tidak memiliki struktur linguistik yang dapat dikenali dan lebih bersifat ekspresi spiritual. Itu kalau yang dimaksudkan glossolalia. Jadi bahasa yang diucapkan itu nggak ada struktur tata bahasanya, nggak ada. Nggak ada subjek, predikat, objek, itu nggak ada. Nggak ada sistematikanya, doa awal, prolog, isi, epilog, nggak ada. Ya. Dia lebih bersifat ekspresi spiritual. Jadi ini juga berkaitan dengan emosi, moral, dan rohani dari orang tersebut. Ya. Kemudian xenoglossia itu kemampuan berbicara dalam bahasa asing. Jadi bukan bahasa aneh, tetapi bahasa asing. Misalnya orang Indonesia tiba-tiba memiliki kemampuan bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, yang belum pernah dipelajari sebelumnya gitu ya. Jadi ini seperti mujizat yang terjadi di mana seseorang yang tadinya tidak mengetahui suatu bahasa asing, akhirnya tiba-tiba bisa. Ya, tetapi ini ada dua pengertian ya. Bisa berbahasa asing atau dia tetap berbahasa Indonesia, tetapi ketika dia berbahasa Indonesia, ketika sampai di telinga orang asing, itu bahasa Indonesianya itu secara ajaib, itu terkonvert atau bisa berubah secara otomatis menjadi bahasa Inggris gitu. Nah, itu xenoglossia. Ya. Nah, dasar alkitabiahnya disinilah kita akan membahas etimologinya dari bahasa roh. Jadi kalau dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu bicara tentang xenoglossa. Nah, xenoglossa itu sebenarnya dari kata xenos dan glossa. Xenos itu asing, glossa itu bahasa ya. Di dalam Kisah Para Rasul itu bicara tentang para murid yang menerima Roh Kudus itu kemudian mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang dipahami oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang hadir di Yerusalem. Nah, jadi perhatikan di sini berkaitan dengan jenis bahasa roh, kita dapat mengidentifikasinya bukan hanya dua. Kalau tadi kan hanya dua ya, glossolalia dan xenoglossa. Tapi kita bisa tambahkan yaitu dengan
bahasa roh dalam pengertian mengerang, atau bahasa roh dalam pengertian merintih, bahasa roh dalam pengertian menangis. Jadi orang mendengar kita mengerang atau merintih atau menangis, tetapi sebenarnya di saat doa seperti itu, roh kita ini sedang berbahasa, ya, sedang berkomunikasi dengan bahasanya roh kita kepada Allah. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46, di situ juga dicatat bahwa orang bukan Yahudi juga bisa berbahasa roh. Itu artinya bahwa Roh Kudus tidak saja bekerja di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi Roh Kudus juga bisa bekerja di kalangan orang-orang non-Yahudi. Jadi bahasa roh itu bukan hanya untuk satu kalangan, ya, tetapi semua orang percaya yang ada di berbagai wilayah dunia ini, yang tergolong dalam ras atau suku bangsa tertentu, juga bisa mendapatkan karunia bahasa roh. Kemudian yang berikutnya, karunia bahasa roh itu diperoleh dari penumpangan tangan oleh rasul. Kita bisa membacanya nanti di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Di situ hamba Tuhan dapat menumpangkan tangan kepada seseorang dan orang tersebut bisa memiliki dan mendapatkan karunia bahasa roh. Karena itu kalau kita perhatikan di beberapa gereja juga melakukan hal-hal yang seperti ini ya, dengan menumpangkan tangan lalu orang kemudian berbahasa roh. Kalau kita mau membaca ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 6, 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi, tidak usah terlalu sulit untuk menafsirkan ya, kata-kata yang ada di dalam ayat ini. Ya, kalimatnya sudah cukup jelas ya, bahwa Paulus menumpangkan tangan, dan orang yang ditumpangi tangan, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, yang jadi salah itu adalah begini. Paulus menumpangkan tangan, orang dapat karunia bahasa roh. Lalu kemudian ramai-ramai para pendeta itu di berbagai macam gereja mulai melakukan upacara penumpangan tangan. Ada ibadah penumpangan tangan untuk menerima Roh Kudus. Jadi, apa yang dialami oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6, itu kemudian dijadikan ibadah, dijadikan akta liturgi. Bahwa seorang pendeta boleh melakukan ibadah liturgi dengan cara menumpangkan tangan, dan pasti nanti orang yang ditumpangi tangan itu akan berbahasa roh. Jadi semua pendeta akhirnya ramai-ramai di gerejanya masing-masing setelah khotbah atau setelah worship, orang dipanggil maju ke depan, ditumpangi tangan, terus disuruh berbahasa roh. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh, itu dibisikin. Di telinganya dibisikin, suruh ikuti. Nah, ini namanya kamuflase dan penipuan. Ya, ini menipu diri sendiri, menipu jemaat, dan juga mencoba untuk menipu Tuhan dengan cara seperti ini. Kamu perhatikan, di sini yang melakukan itu adalah seorang rasul besar, Paulus. Jadi kalau Paulus melakukan itu dalam kapasitasnya sebagai rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul, ya, bukan pendeta loh, rasul. Kemudian yang berikutnya, seorang rasul Paulus ini sudah
terbukti kehidupan rohaninya itu sangat luar biasa sekali. Dia sudah tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Dia menyerahkan hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Dia tidak hitung-hitung dalam mengikut Tuhan. Ya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bayangkan. Kemudian yang kedua, aku melupakan segala yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Lalu Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya aku tetap hidup di dalam kekudusan, supaya jangan sampai nanti sekalipun aku memberitakan Injil, tetapi aku masih ditolak oleh Allah. Jadi kehidupan Paulus ini luar biasa, hidup kekudusannya ya, spiritualitasnya luar biasa. Bahkan saking hidup di dalam kekudusan, Paulus itu diizinkan oleh Tuhan untuk bisa naik ke surga tingkat yang ketiga. Nah, hamba-hamba Tuhan dalam kapasitasnya yang seperti ini, kualitas rohani yang seperti ini, itu kalau dia menumpangkan tangan, kemungkinan besar ya orang yang ditumpangi tangan itu bisa berbahasa roh. Nah ini, entah ini pendetanya ini hidup rohaninya bagaimana, belum tentu seperti seorang rasul, masih terikat dengan kehidupan duniawi, ya, bahkan dia juga menjadi hamba uang. Di samping dia hamba Tuhan, dia juga hamba uang. Dia tidak bisa terlepas dari keuangan. Dia juga jadi hamba Tuhan itu hanya sebagai prestise, hanya untuk diakui, jadi kebanggaan pribadi. Ya, tidak mencerminkan seperti kehidupan rohani Paulus. Tetapi ketika membaca ayat ini di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6, lalu dia katakan, saya juga hamba Tuhan. Kalau Paulus hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Berarti kalau saya hamba Tuhan, berarti saya juga bisa menumpangi tangan di gereja saya. Dan orang yang ditumpangi tangan harus berbahasa roh. Giliran orang yang maju ke depan ditumpangi tangan, diem aja, diperintahkanlah semua majelis-majelisnya maju ke depan, membisikkan bahasa roh di telinga orang itu. Ini kan namanya skenario. Bukan pekerjaan Roh Kudus, ini skenario manusia gitu ya. Nah ini harus hati-hati, yang model-model kayak gini itu kita harus hati-hati. Supaya nanti kalau kita melayani itu kita bukan menjadi nabi palsu. Atau hamba Tuhan yang salah tafsir. Kalau nabi palsu agak kasar ya. Hamba Tuhan yang salah tafsir akhirnya salah bertindak gitu. Ya, ini bisa jadi bahaya juga kan? Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus dari pasal 12 sampai pasal 14, yang pertama Paulus membahas bahasa roh ini sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Nah, ini sudah jelas ya, karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa ternyata bahasa roh yang muncul di gereja-gereja itu ternyata sumbernya bukan dari Roh Kudus saja. Tetapi ada juga yang sumber dari roh setan. Jadi bahasa roh ini ketika ada di gereja, ternyata ya dalam tanda petik, belum tentu dari Roh Kudus. Bisa dari diri orang itu sendiri, dari kuasa gelap juga bisa. Contoh ini ya, ini saya kasih tahu. Jadi ada jenis bahasa roh itu kalau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, itu bahasa roh itu bisa berasal dari Roh Kudus, itu yang asli, yang palsu itu dari roh setan, dan yang palsu tingkat yang kedua itu dari roh manusia. Jadi gini, kalau dari Roh Kudus itu sudah seperti yang kita pelajari ya dalam beberapa pertemuan ini. Dan kemudian kalau dari roh setan itu seperti yang sudah saya
berikan contoh dalam pelayanan Profesor Dr. Woodbury. Dia merekam salah satu gereja yang berbahasa roh. Setelah itu rekamannya diselidiki dan ternyata bahasa roh yang digunakan di salah satu gereja di Amerika itu adalah nyanyian penyembahan kepada berhala, kepada roh setan. Jelas bahwa bahasa roh yang seperti ini tidak berasal dari Roh Kudus ya, tapi berasal dari roh kegelapan. Lalu kemudian jenis yang ketiga itu bukan dari Roh Kudus, bukan juga dari roh kegelapan, tetapi itu hanya usaha manusia saja. Begini, ada seseorang yang tadinya dia gereja Protestan, lalu tiba-tiba dia tertarik masuk ke gereja karismatik. Dia menjadi simpatisan di gereja itu, dan kebetulan di gereja tempat dia datangi itu berbahasa roh. Akhirnya dia ikut ibadah itu beberapa kali. Memang tidak ada penumpangan tangan. Mungkin juga belum ada program kebaktian kebangunan rohani, di mana nanti dalam kebaktian kebangunan rohani itu orang diundang maju ke depan dan ditupangi tangan. Ya, belum ada program itu, jadi dia hanya datang-datang saja setiap minggu ke gereja. Nah, atau setiap Rabu juga dalam ibadah umum Rabu, atau dalam ibadah keluarga, dia rajin datang semuanya. Dan dalam setiap ibadah itu selalu ada pengucapan bahasa roh. Jadi telinganya dia itu selalu mendengar. Sekalipun dia tidak bisa, dia bisa mendengar. Jadi datang minggu pertama dia dengar bahasa roh, dia tidak ikuti, dia diem aja. Mungkin dia juga bergumam sedikit dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi suaranya kecil gitu ya, volumenya kecil. Nah, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, terus begitu terus. Dia hanya mendengar. Nah, ternyata kegiatan mendengar yang dia lakukan berulang kali itu telah membuat bahasa roh yang dia dengar berulang kali itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Akhirnya, kalimat-kalimat bahasa roh itu yang tadinya dia tidak hafal, dia menjadi hafal. Kenapa? Karena dia mendengar berulang kali dan tertanam di alam bawah sadarnya. Yang tadinya dia tidak hafal, sekarang dia jadi hafal secara otomatis. Ya, dia bukan mencatat, dia tidak mencatat, ya, dia diajari juga tidak diajari, tapi dia hanya mendengar, akhirnya dia hafal sendiri. Nah, itu sebenarnya sama dengan strategi pengiklanan, iklan ya. Iklan itu, iklan suatu produk, itu disampaikan berulang-ulang. Kamu coba perhatikan iklan. Iklan itu disampaikannya berulang-ulang. Ya, kita nonton film 10 menit, ya, ada iklan. Nanti 10 menit yang berikutnya, iklan yang kedua. 10 menit berikutnya, iklan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah dengar belasan kali, bahkan puluhan kali iklan itu. Apa yang terjadi? Kita nggak perlu menghafal, kita sudah hafal secara otomatis. Lagu-lagunya, kata-kata iklan itu, kita langsung sudah hafal. Walaupun kita tidak menyempatkan atau menyediakan diri kita secara khusus menghafal. Enggak. Kita hanya mendengar, tapi kita hafal sendiri secara otomatis. Nah, begitu juga ketika orang datang ibadah sekian belas kali, sekian puluh kali, dan setiap kali ibadah dia dengar alunan-alunan dan lantunan-lantunan bahasa roh, maka tanpa dia sadari, dia sudah menghafal bahasa roh itu. Iramanya, biramanya, dan juga liriknya dia hafal. Semuanya dia hafal. Satu kali, tapi dia tidak sadar. Karena itu masuk ke alam bawah sadarnya ya. Satu kali dia berdoa. Dia berdoa sendiri di dalam rumahnya, dan
Alkitab mengatakan suruh kunci, ya dia kunci juga kamarnya, dia sendirian di kamar itu. Dan dia juga sedang berada di dalam pergumulan yang berat. Dia mengalami ketertekanan hidup, emosinya meluap-luap, lalu dia menangis dulu. Di dalam doanya dia menangis, tak henti-hentinya dia menangis. Karena beban berat di dalam hidupnya. Dia nangis. Akhirnya, dalam keadaan menangis itu, katup alam bawah sadarnya terbuka. Ketika katup alam bawah sadarnya terbuka, keluarlah itu lirik-lirik bahasa roh dengan irama dan biramanya juga keluar. Dan tanpa dia sadari, ya, karena ini dari alam bawah sadar, berarti itu tanpa dia sadari, dia ngomong, dia mengucapkan lirik-lirik bahasa roh yang selama ini dia dengar. Iramanya juga dia tahu. Yang tadinya dia tidak bisa dan tidak berani untuk menyanyikan, sekarang tanpa sadar dia bisa nyanyi. Dia bisa hafal. Sama seperti kalau anak kecil selalu mendengarkan iklan. Anak kecil itu kan tidak menyediakan waktu untuk menghafal iklan, tapi mereka bisa nyanyi lagu-lagu iklan. Betul enggak? Itu dari alam bawah sadar mereka. Nah, jadi ternyata ada bahasa roh produk dari alam bawah sadar. Itu bukan karya Roh Kudus, bukan pemberian Roh Kudus, bukan juga bisikan dari iblis, titipan dari iblis, bukan. Tapi ini adalah produk jiwa manusia sendiri. Tetapi ketika itu keluar, sama orang yang di sebelahnya yang mengaku punya karunia bahasa roh, dengan dia yang belum mengaku punya karunia, tapi dia juga bisa. Liriknya sama, iramanya sama, biramanya sama. Dan akhirnya orang melihat, loh, kamu sudah bisa berbahasa roh loh. Berarti Tuhan sudah berikan kamu karunia. Dan akhirnya karena orang-orang mengatakan itu kepada dia akhirnya yakin bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya karunia berbahasa roh. Dan akhirnya dari situ setiap kali ada kesempatan bersaksi, dia bersaksi kalau dia sudah mendapatkan karunia berbahasa roh. Padahal bukan dari Roh Kudus. Itu hanya produk alam bawah sadar. Nah, ini harus dicermati ya. Dan saudara juga harus punya karunia untuk bisa membedakan roh. Sehingga saudara ketika mendengarkan hal-hal seperti itu, kamu bisa mengklasifikasi, oh ini betul dari Roh Kudus. Oh ini hanya produk alam bawah sadar. Oh ini bisikan dari setan, nih, titipan bahasa roh, titipan dari setan. Gitu. Ya, kita bisa membedakan. Karena kita punya karunia untuk membedakan roh. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, dalam 1 Korintus 14, Paulus menekankan bahwa bahasa roh harus digunakan dengan tertib dan lebih baik jika disertai dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi Paulus ini mempunyai satu konsep liturgi yang jelas bahwa semua akta liturgi itu harus dilakukan dengan tertib, tidak boleh serampangan, tidak boleh tidak beraturan. Harus teratur, tertib, gitu. Nah ini saya nggak tahu apakah saudara juga diajarkan di dalam mata kuliah liturgika ya. Tapi kalau saya ngajar liturgika, saya menekankan hal ini. Kenapa Paulus mempunyai konsep liturgi itu harus teratur? Karena sebenarnya liturgi gereja itu merupakan adopsi dari liturgi bait suci Allah. Nah, kamu perhatikan di dalam liturgi bait suci, semuanya teratur, semua ada aturannya, semua ada hukumnya. Bahkan ada undang-undangnya untuk membuat satu akta liturgi itu sudah ada hukum Tauratnya. Jadi orang itu nggak macam-macam, nggak bisa menafsirkan serampangan, melakukan liturgi yang agak sedikit berbeda. Pak, liturginya kok kayak gini-gini terus, bosan Kak? Pak,
Bosen Kak, kita variasi ya, boleh ya? Kita variasi supaya liturginya itu agak lebih menarik. Jadi pemuda itu nggak cepat bosen. Akhirnya dibuatlah liturgi yang berbeda. Ya, nah, ini harus hati-hati loh. Kita pikir kita kreatif ya di dalam menciptakan liturgi baru, tapi belum tentu itu adalah kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan itu selalu melihat liturgi itu dalam kategori, dalam konsep, dalam konteks teratur, tertib dan teratur. Dan itu juga yang dipandaskan atau ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa ibadah itu harus tertib dan ibadah itu harus teratur. Yakni orang-orang tak bercacat yang punya hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ya, ini Titus 1 ayat 10 juga tentang hidup yang tertib. Kemudian 2 Tesalonika itu juga tentang hidup yang tertib ya. Spiritualitasnya, hidupnya itu harus tertib. Kemudian kalau kita bicara tentang teratur, 1 Korintus 14 ayat 40, di situ dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini jelas sekali Paulus berbicara dalam konteks beribadah, dalam konteks bahasa roh. Ya, 1 Korintus 14 ayat 40, semuanya harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Jadi semuanya jelas dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi ya. Jadi ketika seseorang itu harus berbahasa roh, maka dia harus melakukannya dengan tertib dan teratur. Bahkan nanti kita melihat bahwa cara untuk melakukan bahasa roh itu tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh. Ya, sedikit-dikitnya 2 orang, sebanyak-banyaknya 3 orang. Kalau mau berbahasa roh bersama-sama. Tapi yang kita temukan faktanya di lapangan, seluruh jemaat berbahasa roh semua. Iya. Lanjut ya. Kemudian Paulus juga menyatakan bahwa bahasa roh itu adalah aktivitas rohani untuk membangun pribadi. Jadi kalau orang berbahasa roh itu untuk membangun dirinya sendiri. Memang efeknya itu juga bisa membangun jemaat. Karena kalau pribadi itu sudah dibangun, maka secara otomatis jemaat juga dibangun. Ya, tetapi sasaran utama di dalam bahasa roh itu adalah pribadi yang dibangun. Jadi kalau pribadi itu sebenarnya tidak boleh masuk di dalam akta liturgi, nggak boleh. Ya, kalau mau di dalam doa pribadi, masuk dia, ya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, masuk. Saat teduh, masuk. Ya. Ibadah raya, nggak masuk. Gitu ya. Seandainya pun kalau ada di dalam ibadah raya, ya ada aturan lain, yaitu harus ada yang menerjemahkan atau menafsirkan. Jadi seperti tadi saya katakan dalam menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan doa, bahwa bahasa roh itu tidak pernah lepas dalam kehidupan doa. Karena itu bahasa roh itu merupakan bagian dari doa pribadi. Dan bahasa roh akan lebih sering muncul kalau kita berdoanya itu berdoa sampai pada tingkat yang ketiga, yaitu tingkat yang tertinggi di dalam doa, yaitu doa kontemplatif. Ya, jadi kita di sini harus betul-betul paham bahwa penggunaan secara epistemologi bahasa roh itu adalah di dalam doa-doa pribadi, secara khusus doa kontemplatif. Nah, di dalam doa-doa kontemplasi, biasanya itu diiringi dengan atau disertai dengan erangan, dengan rintihan, dengan tangisan.
Ada juga yang dengan kesunyian. Jadi betul-betul sunyi. Hening, sunyi. Nah, di situ dia bisa berbahasa roh dengan Tuhan. Lalu kemudian karunia bahasa roh itu juga akan berhenti. 1 Korintus 13 ayat 8. Karena itu karunia bahasa roh bukanlah wajib sebagai satu akta liturgi. Kalau akta liturgi nggak bisa berhenti. Ya, akta liturgi gereja itu harus terus dipakai selamanya. Ya, selagi ada gereja, selama ada gereja, maka akta liturgi itu harus terus dipakai sebagai satu tata cara dari upacara menghadap Tuhan. Ya, tapi kalau bahasa roh dia berhenti. Artinya bahwa bahasa roh ini bersifat temporer, bersifat sementara. Ketika seseorang itu rohaninya membutuhkan peningkatan rohani, butuh dibangun rohaninya, dia membutuhkan karunia bahasa roh. Tapi ketika rohaninya sudah mapan, ketika rohaninya sudah dewasa, bahasa roh sudah tidak diperlukan, maka bahasa roh harus berhenti. Jadi bahasa roh itu bukan sesuatu yang kekal ya di dalam diri seseorang. Ada yang mengatakan bahasa roh ini tanda pertobatan. Bisa tanda pertobatan yang sementara. Karena ada masa-masanya di dalam kehidupan seseorang, dalam pertumbuhan spiritualnya, dia tidak lagi membutuhkan karunia bahasa roh. Maka ketika rohaninya dewasa, bahasa roh itu akan berhenti. Kemudian yang berikutnya, karunia bahasa roh itu dipakai untuk berkata-kata kepada Allah di dalam doa kontemplatif. Terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Jadi roh kita berdoa kepada Allah, roh kita berseru kepada Allah, roh kita berkata-kata kepada Allah. Kenapa roh kita bisa seperti itu? Karena Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan. Roh Kudus juga bersyafaat untuk kita. Karena Roh Kudus yang bersyafaat itu, maka roh kita dapat berkata-kata kepada Allah dengan bahasa roh kita. Gitu. Berikutnya, karunia bahasa roh itu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Ya, jadi kalau ternyata misalnya bahasa roh itu direkam, lalu kemudian dicari informasinya, apakah pernah ada salah satu suku di muka bumi ini menggunakan bahasa ini, dan kalau ternyata ada, ya itu berarti bukan bahasa roh. Ya, jadi karunia bahasa roh ini adalah karunia bahasa yang menggunakan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Itu glosolalia tadi ya. Tapi kalau xenoglosa, itu dia mendapatkan kuasa dari Roh Kudus sehingga yang tadinya tidak bisa berbahasa asing, dia bisa berbahasa asing. Lalu yang berikutnya adalah bahwa Roh Kudus menolong dengan memberi kuasa dan kemampuan bagi seseorang untuk mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, jadi Roh Kudus ini menolong atau memberi kuasa, memampukan roh seseorang, dan roh orang itu dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kemudian karunia bahasa roh itu dipakai untuk membangun diri sendiri. Itu tadi kita sudah bahas. Karunia bahasa roh lebih rendah daripada karunia bernubuat di ayat yang kelima dari pasal 14 di 1 Korintus. Lalu persyaratan untuk mendapatkan karunia bahasa roh adalah berdoa agar diberi juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi, ketika ada orang berbahasa roh, kalau itu untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu penafsiran. Tapi kalau dia berbahasa roh, di sampingnya ada orang lain,
maka dia harus minta supaya dia juga diberikan karunia untuk menafsirkan. Supaya orang lain itu memahami apa yang kita doakan dengan bahasa roh. Pak, kalau saya hanya berdoa begitu saja, enggak peduli orang di samping saya ngerti apa enggak, Pak. Ya kalau gitu ya jangan berbahasa roh. Kenapa? Karena sekali lagi Paulus mengatakan, kalau mau berbahasa roh, lakukan dengan sopan dan teratur, tertib. Ya, hidup rohanimu itu harus tertib. Doamu itu harus tertib, sopan, teratur. Kalau kamu berbahasa roh, ada orang lain dengar, harus ditafsirkan. Ya. Jangan membangkang, jangan keras kepala. Oh, enggak apa-apa, Tuhan tahu. Jangan. Dengan menggunakan pola berpikir seperti itu, kita sudah memberontak terhadap perintah Tuhan. Kemudian, berikutnya, pengucapan bahasa roh itu harus dalam sikap doa. Yang berperanan dalam doa itu adalah roh manusia. Jadi kita doanya itu bukan doa natural, bukan doa meditatif, tapi doa kita sudah doa tingkat yang ketiga, yaitu doa kontemplatif. Yaitu roh kita yang berdoa, roh kita, bukan pikiran kita. Paulus membedakan, aku berdoa dengan pikiranku, tetapi aku juga berdoa dengan rohku. Ketika aku berdoa dengan rohku, pikiranku tidak turut berdoa. Nah, itu sudah sangat jelas ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa kosakata atau perbendaharaan kata dari bahasa roh itu berjumlah ribuan. Ya, sangat banyak sekali. 1 Korintus 14 ayat 19. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Lalu berikutnya, bahwa karunia bahasa roh itu adalah tanda, yaitu alat yang digunakan untuk memenangkan orang yang tidak beriman. Jadi begini, kalau karunia bahasa roh itu digunakan secara pribadi, dia membangun diri kita pribadi. Tetapi kalau karunia bahasa roh itu didengar oleh jemaat, maka yang mendengar itu haruslah orang yang tidak beriman. Untuk apa? Untuk memenangkan orang yang tidak beriman. Kalau yang mendengarkan itu orang yang beriman, harus ditafsirkan. Harus ditafsirkan. Ya. Kalau yang mendengarkan orang yang tidak beriman, tidak ditafsirkan, tidak apa-apa. Ditafsirkan jauh lebih baik. Gitu. Kemudian yang berikutnya, sasaran karunia bahasa roh adalah orang tidak beriman. Ya, ayat 22. Kemudian karunia bahasa roh tidak digunakan di dalam gereja atau perkumpulan orang percaya. Ya, dia harus digunakan untuk orang yang tidak beriman. Ayat 23. Kemudian yang berikutnya, karunia bahasa roh harus dipakai untuk membangun iman jemaat. Seandainya pun itu terjadi di tengah-tengah jemaat, itu harus untuk membangun. Nah, persyaratan iman jemaat terbangun adalah bahwa jemaat memahami apa yang kita doakan. Karena bahasa roh ini adalah bahasa yang tidak dimengerti, maka harus diterjemahkan. Lalu berikutnya, cara penggunaan karunia bahasa roh harus dilakukan dengan teratur, yaitu 2 orang, atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dan itu harus dilakukan berganti-gantian. Artinya tidak boleh secara serentak, bersama-sama. Lalu kemudian harus ada yang menafsirkan. Jadi ketika kita mau berbahasa roh, itu nggak bisa 10 orang bersama-sama, nggak bisa. Nggak boleh. 20 orang apa seluruh jemaat berbahasa roh gitu, nggak bisa. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Dan cara mengucapkannya nggak boleh secara serentak. Satu dulu, satu selesai, yang kedua.
yang kedua selesai, yang ketiga. Setelah yang ketiga, stop. Nggak boleh lagi ada lainnya. Ya, nah, itu jelas sekali tercatat di dalam 1 Korintus 14 itu. Ayat yang ke-38 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian oke, kita lihat dulu karena di sini tidak tercantum ayatnya, kita cek aja. 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, ini saya tampilkan Alkitabnya. Kita baca sekali lagi. 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya. Itu artinya apa? Maksimal 3. Dan cara melakukannya seorang demi seorang. Lalu kemudian orang yang keempat adalah seorang yang menafsirkan. Jadi orang pertama bahasa roh selesai, orang kedua. Ya, orang kedua bahasa roh selesai, orang ketiga. Orang ketiga bahasa roh selesai. Sudah habis. Paulus bilang maksimal 3. Ya. Pak, gimana kalau serentak seluruh jemaat di gereja itu? Ya berarti kan tidak cocok sama Alkitab ini, tidak cocok sama ayat ini kan? Kalau tidak cocok sama ayat ini, disebut apa? Menyimpang. Lah kalau sudah menyimpang, namanya apa? Kalau sudah menyimpang, bahasa Yunaninya apa? Hamartia. Hamartia itu apa, Pak? Dosa. Gitu, ya. Jadi harus jelas ya. Nah, ini penafsiran ayat demi ayat, walaupun tidak mendetail dengan menggunakan bahasa Yunani, tetapi dari bahasa Indonesianya saja sudah cukup jelas gitu ya, maksud-maksudnya gitu. Lanjut ya, masih sedikit lagi. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, jangan dilarang. Biarkan saja. Ya, justru kita berdoa supaya ada orang yang dikasih karunia untuk menafsirkannya ya, tidak boleh dilarang. Kemudian dalam Roma 8 ayat 26, itu yang seperti tadi kita sudah bahas di awal kuliah kita, yaitu bahwa Roh Kudus membantu dalam doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang sering dikaitkan dengan pengalaman bahasa roh. Jadi Roh Kudus bersyafaat, hasil dari Roh Kudus yang bersyafaat, roh kita jadi bisa berdoa. Dan roh yang berdoa ini, dia berdoa dalam bahasa roh kepada Allah dengan didampingi dan ditolong oleh Roh Kudus. Jadi itu sebenarnya maksud dari Roma 8 ayat 26. Ya. Jadi jangan sampai salah tafsir. Roh Kudus berkata-kata, lalu kemudian semua kata-katanya Roh Kudus kita copy, kita paste, kita ucapkan. Bukan. Itu juga salah tafsir. Atau penafsiran yang lain. Roh Kudus, dia merasuki orang percaya itu kerasukan Roh Kudus, lalu kemudian orang yang kerasukan tadi, ya, dalam keadaan dia dirasuki, dia berbahasa roh. Jadi dia bukan dalam keadaan sadar ya. Dia dalam keadaan dirasuki Roh Kudus. Lalu dia berbahasa Roh Kudus. Ini juga salah tafsir. Ya, Alkitab tidak pernah memberikan pemahaman yang seperti ini. Begitu. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?